Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi debat tahap 1 dengan mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring sebagai posisi pembicara satu tim pemerintah. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini sebagai pembicara satu tim pemerintah akan memberikan argumen mengapa kebijakan pemerintah dalam penerapan peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring dapat sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Tetapi sebelum masuk ke topik utama yaitu argumen, saya akan membedah terlebih dahulu maksud dari mosi kali ini melalui beberapa kata kunci. Yang pertama, peralihan adalah suatu pergantian atau pertukaran. Dalam hal ini adalah pertukaran atau pergantian format pendidikan tersier dari luring menjadi daring. Yang kedua, permanen, tetap, tidak untuk sementara waktu dan berlangsung lama. Yang ketiga, pendidikan tersier adalah jenjang pendidikan yang ditempuh setelah SMA, SMK, ataupun MA yang mana dapat dalam bentuk kuliah di universitas, institut, ataupun politeknik. Yang keempat, daring atau dalam jaringan, dapat berarti berbasis internet atau dapat kita sebut juga sebagai kata online. Sekarang hadirin sekalian, mengapa atau apa yang melatar belakangi mosi ini dapat terbentuk? Yang pertama adalah karena perubahan semenjak masa pandemi COVID-19 yang mana kita semua merasakan bahwa pada saat COVID ini tentunya semua kegiatan termasuk pendidikan tersier ini kita lakukan dengan secara daring, dan dari hal ini pula dapat kita rasakan beberapa keuntungan, diantaranya efektif waktu dan juga fleksibilitas dalam belajar. Yang kedua, kita sudah memasuki era transformasi digital yang mana era industri 4.0 ini menggabungkan otomatisasi dan digitalisasi sudah mulai diterapkan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang dapat kita terapkan juga adalah pada sektor pendidikan. Mengapa harus? Karena hal ini dapat memberikan kesiapan kepada generasi yang akan mendatang demi menghadapi era digital yang akan semakin meningkat. Hadirin sekalian, mari kita lihat status quo pada saat ini, yang mana masih banyak terjadi kejadian alasan mengapa lulus dari pendidikan sekunder mereka tidak mau lanjut ke kuliahan, ataupun ada banyak kasus berhenti berkuliah di tengah hanya karena ternyata mereka tidak dapat menyanggupi biaya hidup sendiri di luar kota. Hal ini dapat kita lihat dari tingginya biaya kos atau sewa asrama, transportasi, dan juga biaya makan dan penunjang lainnya yang tidak dapat mereka penuhi. Hal ini tentunya sangat bisa untuk kita minimalisir apabila menerapkan kebijakan pendidikan tersier ini ke format daring. Maka dari itu, tim pemerintah dengan ini menyatakan bahwa dengan kebijakan peralihan pendidikan tersier ke format daring akan menimbulkan banyak manfaat yang akan saya sampaikan dalam beberapa poin argumen berikut ini. Yang pertama, pendidikan tersier yang dilakukan secara daring dapat meningkatkan tentunya fleksibilitas dan juga aksesibilitas bagi mahasiswa yang berada di daerah terpencil, ekonomi lemah, dan juga difabel. Hadirin sekalian, bukankah tujuan utama pendidikan adalah untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya, bukan untuk membatasi mereka yang hanya bagi mereka yang mampu hadir secara fisik, bukan? Hadirin sekalian, bagi mahasiswa yang berada di daerah terpencil yang tentunya jauh dari lokasi pemukiman dan juga perkuliahan, dan juga aksesibilitasnya ini terbatas, dan bagi mahasiswa dengan ekonomi lemah dan mahasiswa difabel, bagi mereka penerapan kebijakan ini akan sangat membantu karena apabila perkuliahan dilakukan secara daring, maka yang mereka butuhkan hanyalah gadget dan juga internet, yang mana hal ini sudah teratasi sedari masa COVID yang mengharuskan semua orang memiliki dua hal tersebut, bukan? Hadirin sekalian, dengan hanya menggunakan internet dan gadget, perkuliahan dapat dilakukan dengan secara efektif dan juga efisien dari segi biaya dan juga waktu. Apa saja biaya yang dapat dipotong? Yaitu, hadirin sekalian, biaya operasional gedung yang biasanya siswa akan menyisihkan uang saku mereka untuk biaya perawatan gedung dan juga listrik. Kemudian, bagi mahasiswa yang tinggal dari universitas atau tempat kuliahannya ini dalam jarak yang jauh, mereka dapat menghemat dengan tidak perlu membayar biaya sewa kos dan juga transportasi. Selain itu, biaya makan juga dapat dihemat karena pembelajaran dapat dilakukan dari rumah. Hadirin sekalian, apabila terlintas dari tim oposisi bahwa kualitas server di universitas saat ini masih kurang, maka bagi pihak penyelenggara pendidikan tersier ini, anggaran infrastruktur dapat dialihkan untuk
peningkatan server teknologi sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga untuk beasiswa. Dengan ada yang ketiga, hadirin sekalian, poin yang ketiga, dengan adanya penerapan kebijakan ini, maka akan meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja tentunya. Hadirin sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa tidak dapat dipungkiri, digital skills adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan saat ini dan di saat yang akan mendatang. Dengan penerapan kebijakan ini yang mana sudah kita ketahui akan membuat mereka terbiasa dengan penggunaan tools atau alat online, dapat juga diperoleh pembelajaran manajemen waktu dan juga komunikasi virtual yang relevan di masa kerja mendatang. Maka dari itu, dari manfaat, keuntungan, serta banyaknya hal positif yang dapat kita peroleh, yang telah saya jabarkan pada beberapa poin di atas, maka hadirin sekalian, kebijakan pemerintah ini sangat relevan untuk diterapkan apabila di kehidupan dan juga di pendidikan tersier zaman sekarang. Hadirin sekalian, apabila tim oposisi menyanggah dengan adanya masalah internet, maka hal yang dapat kita lakukan sebagai tim pemerintah nantinya apabila sudah diterapkan secara permanen, maka tim pemerintah akan memberikan subsidi untuk memperluas infrastruktur internet murah dan juga cepat. Dan apabila kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas interaksi sosial tinggi, maka hal ini dapat ditanggulangi dengan adanya kenyataan bahwa ada banyak organisasi yang terdapat pada pendidikan tersier itu yang mana akan menunjang kegiatan sosial secara tatap muka dan juga luring, hadirin sekalian. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat saya ambil sebagai tim satu pemerintah, saya sebagai tim satu pemerintah dengan ini bersikeras menerapkan kebijakan peralihan pendidikan tersier dari luring ke daring. Yang pertama, karena banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu fleksibilitas, aksesibilitas yang mudah, efektivitas dan juga efisiensi, dan juga peningkatan kesiapan generasi dalam era globalisasi 4.0. Dengan adanya banyak manfaat tersebut dan permasalahan yang dapat kita tanggulangi, dengan ini saya sebagai pembicara tim satu pemerintah optimis Dewan Juri akan mendukung mosi saya. Jika kita bisa memberi akses pendidikan tinggi ke jutaan orang tanpa batas ruang dan waktu, maka mengapa kita menahannya? Sekian, terima kasih.